Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tracy Ocha Yulia Subuya. Saya dari kelas B 2021, jurusan Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam. Namun di sini saya akan mengambil satu subbab materi, yaitu kehidupan masyarakat praksara, yang dimana yaitu periodisasi masa praksara. Nah, periodisasi masa praksara ini terbagi atas 3 periodisasi, yaitu ada geologis, kemudian arkeologis, dan perkembangan kehidupan. Nah, periodisasi secara geologis ini menurut para ahli, perkembangan bumi terbagi atas 4 periode. Yang pertama itu ada Arkaikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau dikenal sebagai Kenozoikum. Nah, masa Arkaikum ini dikenal sebagai zaman tertua karena dia berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, kondisi bumi pada saat itu masih sangat panas, maka kehidupan yang ada di sana itu tidak ada gitu. Kemudian yang kedua itu ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupannya itu muncul seperti hewan tanpa tulang punggung, ikan, amfibi, dan reptil. Kemudian lanjut ke zaman Mesozoikum. Di zaman Mesozoikum ini dikenal sebagai zaman kehidupan pertengahan atau zaman reptil. Karena apa? Karena sudah ada reptil gitu di dalamnya, seperti dinosaurus. Kemudian zaman ini berlangsung 140 juta tahun yang lalu. Kemudian selain adanya reptil dan hewan tanpa tulang punggung dan ikan dan amfibi lainnya, di zaman ini muncul hewan yang bersayap. Nah, zaman yang keempat itu adalah Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini disebut juga dengan zaman kehidupan baru. Berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu, kemudian terbagi atas 2 zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. Nah, ciri yang mencirikan zaman Neozoikum ini adalah punahnya reptil besar, dikuasai oleh hewan besar menyusui yang kita kenal sebagai mamut, yang sekarang itu berevolusi sebagai gajah. Kemudian awal kehidupan manusia itu terjadi di zaman kuarter atau 3 juta tahun yang lalu. Kemudian periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia praksara. Berdasarkan penelitian dari benda-benda tersebut, maka masa praksara dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu adalah zaman batu dan zaman logam. Karakteristik zaman batu pada masa Paleolitikum adalah disebut juga sebagai zaman batu tua. Hasil kebudayaannya ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur, Indonesia. Berlangsung 600.000 tahun yang lalu, kehidupan manusia sederhana dan nomaden atau berpindah. Kegiatan manusia pada zaman Paleolitikum ini adalah food gathering atau berburu. Biasanya mereka itu mengumpulkan makanan seperti buah, umbi, dan ikan. Alat yang digunakan adalah kapak peribas atau alat serpi. Kapak digunakan sebagai untuk menguliti hewan, mengiris, atau memotong. Adalah gambaran kapak peribas atau alat serpi yang digunakan pada saat zaman Paleolitikum. Kemudian zaman Mesolitikum. Di zaman Mesolitikum ini disebut juga dengan zaman batu tengah. Lebih berkembang dibanding Paleolitikum. Manusia tidak lagi hidup nomaden atau berpindah, namun sudah memiliki tempat untuk tinggal gitu. Tapi bukan rumah, tapi tempat tinggal gitu. Ciri kebudayaannya itu Jochen Modinger dan Abri Sosroch. Jochen Modinger ini adalah timbunan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Sedangkan Abri Sosroch ini adalah gua yang dijadikan tempat tinggal sebagai tempat perlindungan.
alat-alat pada zaman Mesolitikum ini adalah kapak genggam atau pebble, ujung panah, flex, dan batu pipisan. Nah, ini merupakan alat-alat seperti kapak genggam atau pebble, atau flex, atau batu pipisan yang digunakan pada zaman Mesolitikum. Kemudian ada zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini dikenal juga sebagai zaman batu baru. Hidup manusia pada zaman ini tidak lagi nomaden, melainkan sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, yaitu rumah. Manusia mulai menghasilkan makanan dengan kegiatan bercocok tanam. Kebudayaan yang ada pada masa Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Alat-alat yang digunakan pada masa Neolitikum ini adalah kapak persegi kecil yang berbentuk tarah atau tatah atau pahat. Kemudian kapak persegi besar yaitu beliung atau cangkul. Kapak lonjong kecil itu plain bale, kapak lonjong besar itu welsen bale. Terdapat perhiasan, gerabah, dan pakaian pada zaman Neolitikum. Zaman batu yang terakhir adalah tradisi megalitik, yang dimana zaman ini disebut juga sebagai zaman batu besar, yang merupakan pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Muncul kepercayaan dan pemujaan terhadap roh nenek moyang dalam alam semesta. Jenis bangunan yang ada pada tradisi megalitik ini adalah menhir, dolmen, kubur, peti batu, waruga, dan sarkofagus. Nah, menhir itu seperti yang ada di layar, itu menhir adalah satu batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua, di tengah itu ada dolmen. Dolmen merupakan meja batu yang berfungsi sebagai tempat persembahan untuk arwah leluhur, pelinggi, dan tempat duduk kepala suku. Yang ketiga tuh ada kubur peti batu yang berfungsi sebagai tempat menyimpan mayat pada masa tradisi megalitik. Kemudian ada waruga yang merupakan peti kubur dalam ukuran lebih kecil dan berbentuk kubus dan bulat. Yang kelima itu ada sarkofagus, yang dimana sarkofagus ini merupakan kubur batu seperti lesung dan diberi tutup. Nah, tadi kan ada zaman batu, sekarang zaman logam. Pada zaman logam, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu, namun dari logam yang merupakan perunggu dan besi. Zaman logam di Indonesia ada dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan pada zaman logam ini adalah kapak corong, nekara, ngoko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa atau kapak sepatu. Kemudian, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan itu terbagi atas masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan berburu makanan terbagi atas dua, yaitu tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Yang dimana tingkat sederhana ini adalah semasa dengan zaman Paleolitikum, manusia lebih hidup mengembara dan nomaden sebagai pemburu. Selain itu, mereka juga meramu dan mencari makanan. Kemudian masa berburu tingkat lanjut adalah sama halnya dengan masa Mesolitikum, yang dimana kehidupan manusia mengalami perkembangan. Manusia hidup menetap atau sementara dan mulai bercocok tanam sederhana, mulai menghasilkan karya atau lukisan di dinding gua dan karang. Kemudian yang kedua itu adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Manusia dapat mengolah alam untuk kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan memelihara hewan. Hidup menetap karena persediaan makanan yang sudah tercukupi. Yang ketiga ada masa perundagian. Jadi mana masa perundagian ini merupakan akhir dari masa praaksara di Indonesia. Di mana di masa ini manusia sudah cukup berkembang dalam segi keterampilan seperti pembuatan gerabah, perhiasan, dan alat transportasi seperti sampan dan getek. Nah, sekian hasil pemaparan materi saya mengenai periodisasi masyarakat praaksara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe.